الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saya hijrah ke Bekasi, usaha bubur ayam. Kadang saya tidak mau dibayar apabila ada tetangga yang beli bubur untuk anaknya yang masih bayi. Beberapa hari yang lalu saya difitnah oleh orang lain. Dikatakan bahwasanya saya mengatakan si fulanah jika beli bubur tidak mau bayar. Padahal saya yang tidak mau dibayar dengan tulus ikhlas mengharap ridho Allah. Yang memprihatinkan, fitnah tersebut ditelan bulat-bulat oleh suaminya tanpa mau mencari kebenaran. Meskipun sudah dinasihati oleh suami saya. Mohon tausiahnya Ustadz agar hati kami bisa tenang dan tetap fokus dengan masalah dan tidak terfokus dengan masalah ini yang tidak pernah kami alami selama hidup ini, Ustaz. Kalau betul seperti itu, tidak usah dimasukkan ke dalam hati. Wa'fu amman dzalamak. Maafkan orang yang telah mendolimimu. Kalau apa-apa suara tetangga, suara orang lain dimasukkan ke dalam hati, susah kita. Nah itu sebetulnya saya yang menggratiskan, tetapi saya difitnah tetangga bahwa saya mengatakan bahwa fulanah kalau beli bubur tidak mau bayar. Biarkan itu dosanya ditanggung dirinya di hadapan Allah nanti kalau tidak mau bertobat. Lah panjenengan bagaimana? Sudah maafkan, wal afina 'anin nas. Ciri orang yang bertakwa itu menjadi pemaaf. Dia difitnah tidak sakit hati. Tidak sakit hati. Dosa fitnah kalau tidak bertobat biar dirasakan. Coba dibaca itu Quran surat Al-Buruj surat ke-85 ayat 10. Surat Al-Buruj surat ke-85 ayat 10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Orang-orang yang mendatangkan cobaan termasuk fitnah itu menimpakan cobaan bagi orang-orang yang beriman. Kalau ada yang menimpakan cobaan termasuk di dalamnya memfitnah mukmin laki maupun perempuan, kalau dia tidak bertaubat, maka ancaman dari Allah, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq, bagi mereka neraka jahanam dan neraka yang membakar. Jadi dalam Islam itu fitnah bukan masalah sepele, besar itu. Di sisi Allah itu besar. Sampai diancam oleh Allah, kalau pelakunya tidak bertobat, maka telah disiapkan neraka jahanam, disiapkan neraka yang menyala-nyala, gara-gara dia memfitnah mukmin laki maupun mukmin perempuan. Mungkin kalau orang hobinya sudah fitnah, dia akan mengira itu ringan. Karena apa yang keluar dari lisannya isinya fitnah, fitnah, dan fitnah. Sampai Allah mengatakan saking ringannya, saking itu menjadi hobi, tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim.
kamu mengira menyebarkan berita bohong, menyebarkan fitnah, melontarkan fitnah pada mukmin laki dan perempuan itu, kamu mengira itu perbuatan yang remeh, perbuatan yang ringan, karena sudah menjadi hobi. Padahal kata Allah, wa huwa indallahi azim. Tetapi itu sangat besar, perkara yang sangat besar di sisi Allah. Sampai ancamannya neraka jahanam dan neraka yang membakar. Padahal lisan kita karena sudah hobi terus lontarkan fitnah. Ketemu saudaranya, kamu tahu enggak bahwa fulanah atau fulan kemarin begini. Padahal tidak. Kalau toh iya, itu namanya ghibah. Kalau toh iya, itu namanya ghibah. Kalau tidak, itu namanya dosa, kebohongan yang besar. Buhtanun azim, kebohongan yang besar. Nah, kalau dia tidak bertobat, ya sudah. Berarti dia menantang neraka jahanam, menantang neraka yang menyala. Kata Allah, fama asbarahum 'alan nar. Alangkah beraninya mereka menantang api neraka. Nah, kita bagaimana? Sudah maafkan orang yang memfitnah kita sebelum dia minta maaf. Sudah kita maafkan. Maka akan dapat kebaikan di sisi Allah. Ciri ketakwaan salah satunya bisa diraih, yaitu wal afina 'anin nas, menjadi pemaaf. Ya, tidak perlu sakit hati. Tidak perlu sakit hati. Fitnah yang kita dapatkan saat ini, sak kuku irenge fitnah yang didapat oleh Nabi dan para sahabat itu belum ada. Masih sangat-sangat ringan fitnah yang menimpa kita dibanding yang menimpa umat Islam generasi awal. Fitnah-fitnah yang menimpa beliau-beliau itu berat. Kalau fitnah yang menimpa kita itu ringan. Paling hanya difitnah seperti ini, bahwa kita mengatakan atau panjenengan mengatakan fulanah kalau beli bubur tidak mau bayar, padahal yang gratiskan jenengan, sehingga suaminya datang marah-marah ke jenengan. Ya sudah dinasehati, diberitahu oleh suami panjenengan yang sebetulnya suami ibu tadi masih marah-marah, ya sudah biarkan dan maafkan. Maka akan jadi kebaikan panjenengan. Adapun dosanya memfitnah panjenengan, kalau tidak tobat, biar ditanggung sendiri di hadapan Allah. Dan kita jangan ikut-ikutan memfitnah. Ya, ada lagi.